Smaven, kembali lagi di Seven Podcast. Jadi pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu universitas yang ada di Kota Balikpapan, yaitu Universitas Timadani. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai perbincangan, perkenalkan saya Sinta dan partner saya Serin. Kami berdua selaku host yang akan memandu perbincangan pada pagi hari ini. Oke, boleh kita ke narasumber kita? Boleh kakak perkenalan dulu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Oke. Sobat Seven ya, podcast Iya, ya. Seven Ini Podcast. pertama saya sudah masuk aja sudah seneng ya. Iya. Sekelas di SMA negeri sudah mempunyai studio podcast Iya. dan juga ini apa namanya kreatif ya, studio kreatif. Nah, luar biasa nih. Harus ditonton terus nih podcastnya gitu ya. Oke, izin terima kasih ya untuk memulai MC-nya ya yang luar biasa juga gitu ya, sekelas SMA saja gitu ya. Mereka sudah pandai dan pintar juga untuk membawakan sebuah acara. Perkenalkan teman-teman Sobat Seven Podcast ya. Nama saya Amir Iskandar, biasa sih manggil saya Kang EA ya. Karena lebih terkenal di IG saya itu Kang EA ya. IG saya ai.amiriskandar. Oke, boleh di follow teman-teman ya. Saya saat ini adalah wakil ketua bidang kemahasiswaan yang ada di STIE Madani Balikpapan. Kemudian saya juga dosen juga nih. Ya, selain dosen saya juga mahasiswa juga. Saya mahasiswa S3. Wah, Ya. keren ya. Dan alhamdulillah dapat beasiswa 100%. Wah. Di Malaysia dan juga di Meksiko. Wow ya, cukup terkenal. Ya. Nah, saya sedang menempuh S3 Doctoral Business Administration dan S2 saya di BINUS University di Jakarta. S1 saya kebetulan alumni dari STM Madani juga. Jadi ya saya sekarang bekerja di STM Madani ya sebagai dosen dan juga wakil ketua. Saya juga mahasiswa juga mendapatkan beasiswa gitu ya, dan saya juga pendamping UMKM. Wow. Ya, saya mempunyai ini apa namanya komunitas juga yang untuk ini meningkatkan skill dan kompetensi ya, seperti adik-adik nih ya, siswa, mahasiswa gitu ya, namanya ICAN Foundation gitu ya. Saya sebagai foundernya. Wow. Itu cerita singkatnya gitu ya. Keren Iya. banget ya Sharon ya. Keren banget. Luar biasa banget. Nah, kakak tadi kan salah satu dosen di Universitas Timadani. Boleh nggak sih kakak ceritakan sedikit ke kita dan pastinya teman-teman tentang kampus Timadani ini? Oke. Jadi saya bercerita pada saat saya kuliah. Kuliah sarjana saya S1 kan di SMA Madani tuh. Iya. Pada saat itu saya bingung mau kuliah di mana. Karena saya kan bekerja tuh. Saya bekerja di Bank BRI. Ya sebagai karyawan BUMN gitu ya. Kemudian akhirnya saya pilih STM Madani. Gitu ya. Kenapa STM Madani? Yang pertama kedisiplinannya. Jadi STM Madani itu dulu terkenal dengan sangat disiplin dan juga kuliahnya bukan hanya teori. Jadi memang dosennya juga luar biasa ya, mengajarkan praktek-praktek yang relevan, yang sesuai tren, dan kemudian ya kita tidak hanya datang ke kampus dengerin dosen terus selesai, enggak. Kalau Semadani itu benar-benar kita diajak untuk skillnya semakin bertambah. Nah itu awalnya. Kemudian kenapa sih sekarang saya dipanggil di STM Madani kembali gitu ya, karena memang ini ya apa namanya STM Madani saat ini gitu ya, kita perlu menyesuaikan dengan tren ya, harus beradaptasi dengan dunia pendidikan gitu kan. Nah, seperti itu. Gitu.
Di Stimadani itu ada berapa jurusan sih Kak? Oke, di STM Madani kita ada 2 program studi, ya kan? Akuntansi dan manajemen. Ya, D3 akuntansi, S1 akuntansi, dan juga S1 manajemen. Gitu. Kira-kira nih Kak, Stimadani ini ada kerjasama gitu nggak sama beberapa mungkin perusahaan, industri dari luar untuk mahasiswa-mahasiswa dari Stimadani ini? Kita banyak kerjasama dengan lembaga, kemudian instansi, dan pemerintah juga, dengan swasta, dengan perbankan, dan rata-rata yang luar biasanya ketika alumni STM Madani gitu ya, sebelum jadi alumni dia sudah bekerja dulu. Iya. Jadi rata-rata misalkan di semester 5 atau semester 7 mereka sudah mendapatkan pekerjaan dan cepat mendapatkan peluang pekerjaan. Nah, kita bekerjasama dengan mana aja? Kita sudah bekerjasama dengan lembaga ini ya, akuntan publik gitu ya. Yang bagi teman-teman akuntansi yang ingin meningkatkan skill akuntansinya gitu kan. Kemudian juga kerjasama dengan Bank Kaltim Tara gitu ya. Jadi untuk program-programnya juga seperti magang, kemudian layanan perbankannya dengan Bank Kaltim juga ya. Kemudian kita kerjasama juga dengan lembaga bank daerah ya, dengan Bank BJB juga. Ya kan? Karena kita di sekolah tinggi yang berbasis ekonomi gitu ya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk lembaga yang bergerak di bidang ekonomi untuk bekerja sama dengan kampus STIM Madani Balikpapan. Nah, selain itu BJB ada Bank BTPN Syariah. Ya kan? Jadi setiap tahun kita membuka ini ya kesempatan untuk menjadi karyawannya Bank BTPN Syariah. Ya, yaitu marketing, customer service, dan lain-lain. Kemudian kita juga kerjasama dengan Kemenpora, ya, untuk sertifikasi BNSP digital marketing gitu ya. Jadi bekerjasama dengan Kemenpora ya, dengan Asdep Kewirausahaan Kemenpora. Kemudian juga kerjasama dengan ICANN Foundation. Jadi ICANN Foundation ini kebetulan saya foundernya juga, ya. Jadi untuk meningkatkan skill gitu ya, skill mahasiswa, karena begini, terkadang di kampus itu kan terlalu monoton ya. Mahasiswa datang, dengerin dosennya mengajar, habis itu hanya berbasisnya teori. Nah, di STM Madani tidak seperti itu. Jadi yang hari ini juga datang ke SMA 7 gitu ya. Dan mereka masuk ke kelas-kelas untuk mempromosikan STM Madani gitu ya. Mereka juga adalah proyeknya mereka. Jadi bukan dosennya, mahasiswanya. Agar apa? Agar meningkatkan skill komunikasi mereka gitu ya. Agar juga bisa tahu keadaan di luar, bagaimana sih mempraktekkan yang ada di kampus. Kemudian bukan hanya itu, ya. Mereka juga akan diajarkan public speaking di STM Madani. Karena public speaking kan sangat penting nih sekarang, eranya digital nih ya. Betul. Eranya podcast, era digital, bikin konten gitu kan. Nah, selain itu apa? Digital marketing, belajar leadership. Ya. Jadi teori-teori itu kita kolaborasikan antara teori, project gitu ya. Mereka akan mendapatkan project, kemudian juga dan praktek. Ya, prakteknya langsung. Dan kita pantau sampai bisa. Dan alhamdulillah. Dari awalnya mereka malu-malu ngomong di depan, gitu ya. Terus kita bahkan itu tidak seperti kampus-kampus lain ya. Kampus lain kan untuk praktek ke lapangan setahun sekali tuh. Atau bahkan hanya pada saat KKN ya. KKN. Kita seminggu sekali. Prakteknya. Seminggu sekali ya. Kita seminggu sekali praktek. Jadi misalkan kayak digital marketing gitu ya. Semua mahasiswa kita ajarkan tentang digital marketing berbasisnya praktek. Namanya kita mempunyai Digital Marketing Academy STIM Madani Balikpapan. Jadi kita challenge nih, ya kan, mahasiswa-mahasiswa untuk bikin konten dan lain-lain gitu kan, semuanya. Karena apa? Karena supaya industri juga ketika menerima mereka menjadi karyawan sudah memahami, minimal sudah memahami.
Itu. Oke. Luar biasa banget ya. Ada lagi kerjasamanya. Kita juga kerjasama dengan instansi daerah pemerintah. Wow. Ya. Jadi Keren ya. Daerah. selain mahasiswa kita itu belajar teori, mereka juga diajak ke ini ya, project di lapangan. Ya, survei kepuasan masyarakat, survei indeks anti korupsi. Mereka menyebar ke organisasi pemerintah daerah, ya kan? Terus mereka survei ke masyarakat bagaimana persepsi masyarakat terkait OPD ya, terkait pelayanan pemerintah, misalkan pelayanan publik, kemudian pelayanan puskesmas, pelayanan kelurahan. Nah, itu yang berat adalah mahasiswa STM Madani. Wow, luar biasa sih. Keren. Selain mereka juga belajar bekerja sama tim, mereka juga mahasiswa kita STM Madani, mereka belajar bernegosiasi, ya kan, dengan masyarakat gitu ya, maksudnya mengedukasi ini ada survei kepuasan masyarakat, ini indikatornya, dan selain yang paling terpenting adalah mental. Iya sih. Ya, kita ketahui bahwa perusahaan saat ini gitu ya, banyak yang banyak yang agak sedikit kecewa gitu ya, ketika ada generasi ataupun karyawan baru masuk, mentalnya itu tidak tangguh. Nah, itu juga di kami, mereka kita ajarin bukan hanya teori, edukasi, pelajaran, experience, tapi juga mental. Iya, mereka datang sendiri tuh ke puskesmas, ya kan, survei kepuasan masyarakat. Nah, gitu. Banyak lagi, selain itu banyak lagi ya, perusahaan tambang juga. Kemudian juga ada ini ya, saya ada ini juga dinas UMKM juga, membantu UMKM membuatkan media sosialnya, ya kan, dan banyak ya sebenarnya gitu. Luar biasa. Iya. Luar biasa banget. Nah, dari Kak Amir sendiri, apa saja sih Kak keunggulan dan daya tarik yang dimiliki sama kampus STM Madani ini? Oke. Daya tarik dan keunggulannya. Oke, saya yakin bahwa setiap kampus ya mempunyai keunggulannya masing-masing, ya kan? Nah, keunggulan apa saja di STM Madani? Yang pertama, di Kaltim itu teman-teman ya ataupun masyarakat tidak perlu keluar daerah untuk kuliah. Cukup di Balikpapan aja. Kenapa? Di Balikpapan juga banyak kampus-kampus unggul. Seperti STM Madani. STM Madani Balikpapan ya. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama, dosen-dosen kita juga berasal dari kampus-kampus yang terkenal dari Indonesia, dan 10 kampus terbaik di Indonesia ada di STM Madani. Contohnya, ada kita dosen keuangan, namanya Pak Wahyu Junaidi, saat ini sedang S3 gitu ya di Unair. Ya kan. Kemudian dan yang paling luar biasa adalah ketua kita juga ya, itu dari kampus yang sangat luar biasa. S3, S2-nya dari kampus yang terkenal dari UGM dan Unair. Itu. Dan banyak dosen-dosen yang lain ya. Nah, dan termasuk saya dosen pemasaran digital, kemudian juga kewirausahaan. S1 saya di STM Madani juga, kebetulan saya alumni gitu kan. S2 saya di Binus University. S2 lagi saya di Meksiko dapat beasiswa untuk eksekutif, untuk materi Master Science, Master Executive Course and Consulting ya. Dan saya S3-nya di beasiswa 100% tanpa bayar dari pemerintah. Saya mendapatkan fasilitas dari pemerintah Malaysia gitu ya, 100%. Kalau bayar itu bisa per semesternya bisa 100 juta lah. Dan, gitu ya. Dan itu jadi maksud saya begini, ngapain juga teman-teman ibaratnya harus keluar, biayanya lebih mahal, ya kan. Kemudian juga belum yang lain-lain, gitu ya. Kenapa enggak di Balikpapan aja ada STM Madani, gitu kan? Kurikulumnya sama, ya kan. Kemudian pembelajarannya sama, ya kan. Yang membedakan adalah
ya hanya brand aja Iya. gitu kan. Nah, kalau kualitas dosennya saya pikir sama gitu ya. Terus selain itu ya, selain dosennya juga kita berkualitas, kemudian kita kurikulumnya juga menyesuaikan dengan tren. Jadi bukan lagi tentang yang lama-lama gitu ya, yang tidak relevan dengan saat ini. Kita kurikulumnya juga karena kita berbasisnya manajemen dan akuntansi, kita menyesuaikan yang saat ini dibutuhkan oleh perusahaan. Misalkan supply chain management atau rantai pasokan, kemudian public relationship, kemudian ada lagi terkait tentang digital marketing, kemudian kewirausahaan ya, yang tentunya dari dosen-dosen yang bukan hanya teori saja, dia juga praktisi. Dan kebanyakan dosen kita itu ya, mereka juga bekerja di perusahaan-perusahahaan ternama. Jadi best practice lah ya, memberikan praktek yang terbaik sehingga bisa menularkan ke mahasiswa dari pola pikir maupun cara mereka melakukannya. Itu. Terus juga ada lagi nih. Oh, apalagi tuh Kak? Beasiswanya banyak kita. Oh iya. Ya. Luar biasa ini. Beasiswanya banyak dan kuotanya banyak juga. Beasiswa kita bukan hanya beasiswa dari pemerintah aja, kan rata-rata beasiswanya dari pemerintah ya. Ada gratis pol gitu ya, ada KIP ya. KIP. Terus apa lagi nih selain itu? Ya itulah. Nah kalau di kita ada namanya beasiswa tahfiz Quran. Kalau misalkan teman-teman gitu ya yang merencanakan kuliah dan ternyata tahfiz Quran dari juz 5 sampai 8, maksudnya ini ya apa namanya, banyaknya gitu ya. Iya. Itu bisa. Atau ada namanya beasiswa atlet, ternyata di SMA 7 gitu ya. Prestasi nih, punya prestasi nih, ya kan? Bisa kita nanti dapatkan beasiswa itu. Selain itu ada lagi. Gitu, Pak. Iya, jadi bukan hanya gratis pol dan KIP. Kenapa? Untuk mengcover siswa yang berprestasi gitu ya, mendapatkan pendidikan. Tadi tahfiz Quran. Terus tadi apa lagi? Atlet. Ada lagi UMKM. Jadi misalkan namanya ini MC-nya siapa sih, lupa? Sinta. Dan Sheryl. Misalkan Sinta dan Sheryl punya bisnis nih, marketplace misalkan, jualan di Shopee gitu ya, atau di rumahnya ada outlet apa, ya kan, atau entrepreneur lah ya. Kita bisa mendapatkan beasiswanya. Iya, caranya gampang, tinggal menunjukkan nomor induk berusaha bahwa usahanya milik pribadi, bukan milik orang tua gitu ya. Karena biasa kan ada teman-teman kita yang punya usaha, pengen kuliah tapi uangnya mungkin ini ya apa namanya, banyak untuk kebutuhan yang lain ya. Nah, bisa dapatkan beasiswa. Ada lagi beasiswa influencer. Kayak konten kreator. Nah, kayak konten kreator gitu ya. Nah, bisa mendapatkan beasiswa. Banyak ya, keren ya. Beasiswa aspirasi masyarakat ada. Kemudian beasiswa atlet dan lain-lain ada, dan kita juga ada yang namanya kelas karyawan. Apa itu? Kelas malam. Jadi bagi teman-teman yang misalkan paginya kerja, kan sekarang kan bekerja kan kita harus mempunyai ini ya apa namanya, pendidikan juga ya, buat meningkatkan karir supaya naik jabatan. Kenapa? Pasti akan dibutuhkan untuk kebutuhan perusahaan kan. Nggak mungkin juga kita maunya jadi staff gitu ya, jadi karyawan bisa kan, nggak mungkin kan. Kita maunya naik jabatan gitu ya. Nah, kita ada namanya kelas karyawan, masuknya mulai jam 7 malam. Ya, kelas malam gitu ya. Kelas malam. Dan ada juga kita kelas online juga. Jadi misalkan kayak seperti teman-teman yang bekerja, yang memang ini ya apa namanya tidak bisa datang ke kampus, kita ada namanya kelas online. Jadi hybrid, ya perpaduan antara kelas offline dan online, gitu ya. Untuk ini khusus untuk kelas karyawan, dan itu dapat potongan.
Dapat beasiswa juga. Bayangkan di kelas banget ya. iya di Madani itu banyak banget beasiswanya. Kelas karyawan ini kan di perguruan tinggi ya. Biasanya mereka menganggapnya eksekutif. Karena apa? Dia punya uang, punya gaji. Iya. Jadi bayarnya normal, bahkan lebih mahal. Iya kan? Betul. Kalau kita justru dapat beasiswa Oh. yang kelas malam. Karena kita memang lebih fokus ke beasiswa. Oh iya. Ya, sama ini apa namanya? Peningkatan kompetensi gitu ya. Nah, dapat beasiswanya bagaimana? Dapat beasiswanya pertama mereka tidak perlu membayar semester selama 1 tahun. Ya, dapat beasiswa selama 1 semester. 1 semester. Dan kalau misalnya berprestasi nilainya bagus, kemudian naik jabatan, gitu ya, kita usulkan untuk dapat beasiswa di tahun kedua. Tahun kedua. Selanjutnya begitu. Jadi kalau misalnya dia naik jabatan, terus nilainya bagus, gitu ya, kemudian menjadi manajer dan lain-lain, di tahun kedua kita usulkan untuk mendapatkan beasiswa di tahun kedua. Gitu. Banyak ya. Iya banyak ya. Beasiswanya. Banyak banget. Iya, gitu ceritanya. Aduh, Tuh. keren banget nih. Keren. Kak, di Simadani ini ada kayak suatu wadah organisasi kampus gitu nggak sih? Ada. Apa aja tuh? Banyak. Jadi ada namanya, tentu di setiap kampus ada BEM ya. Iya ada. betul. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus ada juga Pusdima. Kemudian juga pusat ini apa namanya? Pusdima, pusat pendidikan itu ya. Nah, kemudian juga ada Hima. Oh iya Mai. Iya, Hima. Terus juga ada MPM. MPM itu ini ya apa namanya? Majelis Terwakil. ya mahasiswa dia ya, yang paling tingginya MPM gitu ya. MPM. Namanya kita kan Ormawa ya. Terus ada lagi Digital Marketing Academy, DMA ya. Jadi Digital Marketing ini kita berbagi ilmu tentang digital marketing. Kebetulan saya juga salah satu coach ya. Iya. Salah satu pelatih UMKM gitu ya. Bergerak di bidang pemasaran digital, kewirausahaan dan lain-lain. Kemudian juga sebenarnya banyak ya. Ada komunitas seninya juga gitu ya. Kemudian ada juga Mamat gitu ya. Mamat itu ini apa namanya, komunitas kewirausahaan. Ya, ada. sendiri. Ya. Gitu. Banyak kita. Dan kita juga selalu mengapresiasi gitu ya mahasiswa yang punya inspirasi. Ayo kita nih mau bikin komunitas ini, organisasi ini gitu ya. Boleh gitu ya. Asal itu positif ya kan, dan bisa mengembangkan potensi-potensi mereka. Oh, jadi kayak memberikan fasilitas gitu. Betul, ya, Kak? kita berikan fasilitas. Berikan Gitu. ruang ide juga. Iya, betul. Keren. Sih. Nah, itu sudah membahas tentang organisasi-organisasi Kak. Nah, untuk akses dan penerimaan mahasiswa barunya itu seperti apa ya Kak? Kira-kira melalui jalur apa? Oke, ya. Untuk penerimaan mahasiswa barunya di STM Madani ya. Sebenarnya sangat simpel sekali. Kita juga sudah menggunakan digitalisasi. Jadi teman-teman dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh dari Lamaru gitu ya. Datang ke sana ngisi pendaftaran, pakai formulir kertas gitu ya. Nah, kita tinggal masuk ke ini ya apa namanya, Sevima STM Madani. Sevima itu salah satu platform ini ya, salah satu platform terintegrasi gitu ya. Untuk pendaftaran, untuk ngelihat mata kuliah, untuk biaya-biayanya. Jadi ERP ya, Enterprise Research Program gitu ya. Jadi sebuah program yang mengintegrasikan, yang tujuannya untuk mempermudah mahasiswa mengakses. Jadi nggak dikit-dikit kita kalau ada apa-apa nanya ke mana, ke kampus, datang ke sana, kan ngabisin bensin berapa tuh? Gitu ya. Terus juga kuliah kita semuanya absensi, kemudian materi sudah ada di dalam LMS Sevima. LMS itu mungkin sudah tahu gitu ya, Learning Management System gitu ya. Jadi sudah di situ gitu ya, nggak pakai manual gitu ya. Nah,
layanannya, pendaftarannya bagaimana caranya? Tinggal klik Sevima STI Madani Balikpapan, klik kemudian pilih program studinya mau di 3 akuntansi, S1 akuntansi atau S1 manajemen. Kemudian yang paling luar biasanya kita pilihannya langsung di situ ada mau kelas reguler atau kelas beasiswa. Wow. Gitu. Jadi di awal kita sudah ada informasi kelas reguler atau kelas beasiswa. Semuanya, semua masyarakat tentunya kita lebih mengoptimalkan gitu ya untuk warga lokal, warga Balikpapan. Ada pilihan lagi mau pagi atau kelas malam. Gitu. Yang kelas malam dan kelas pagi juga, yang reguler kita ada dapat beasiswa juga. Gitu ya. Jadi rata-rata di STI Madani itu mereka mendapatkan beasiswa. Iya. Fasilitas. Iya. Sekarang artinya teman-teman ataupun masyarakat finansial bukan lagi menjadi kendala. Bener nggak? Benar. Sekarang banyak beasiswa gitu ya. Kalau misalkan dari beasiswa A misalkan tidak lolos, kita ada solusi beasiswa yang B di STI Madani. Gitu. Oh gitu. Jadi Kak, STI Madani ini membuka peluang nggak sih bagi mungkin teman-teman yang berada di luar Balikpapan atau di luar Kalimantan untuk kuliah di STI Madani gitu? Kira-kira peluangnya besar kah gitu? Bukan hanya besar. Uh-uh. Jadi alumni kita itu hampir lulusannya rata-rata mereka bekerja di perusahaan yang besar gitu ya. Dan selain itu juga ada yang menjadi anggota dewan juga. Oh, keren. Ya, lulusan kita ada yang menjadi anggota dewan di DPRD Kota Balikpapan. Termasuk saya influencer juga. Saya influencer, IG saya ada 34 follower. 34.000 ya. 34.000. Ya nanti follow aja deh. Banyak aktivitas saya di situ, ada apa aja gitu ya, namanya IG saya AI Amir Iskandar gitu ya. Gitu. Kita follow ya sekarang ya. Ya, harus follow ya. Nah, terus juga walaupun kita prodinya akuntansi manajemen, permintaan kita dari perusahaan tambang yang legal ya, tentunya itu banyak. Mahasiswa-mahasiswa kita itu banyak diterima di perusahaan tambang juga ternyata. Karena mungkin sudah terbiasa dengan kedisiplinan, kemudian juga mental gitu ya, kemudian juga experience-nya. Nah, banyak terima di perusahaan tambang. Nah, di perbankan banyak, di pemerintah apalagi, di pemerintahan banyak juga. Kemudian di luar kota banyak, dan ada mahasiswa kita ya, namanya Untung Juhari, ada di IG-nya gitu ya. Sekarang jadi kepala bagian keuangan, D3 akuntansi, PNS sudah. Keren. Iya. Ada juga namanya Faisal Tofandi, sekarang di perusahaan tambang. Nanti bisa cari kalau misalkan ragu nih ya, cari namanya aja, ada itu namanya Pak Faisal Tofandi. Dan bahkan yang luar biasanya, alumni kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen di STI Madani. Ya. Dan mendapatkan beasiswanya juga untuk kuliah S2-nya, S2 sampai S3-nya. Dapat beasiswa. Jadi misalkan nih Cynthia ya, Cinta, iya. Misalkan berprestasi nih di STI Madani, ya. Nanti mau menjadi dosen gitu ya di STI Madani. Ya, nanti kita ada programnya mengkuliahkan juga. Jadi tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Misalkan syaratnya adalah kuliahnya harus selesai. Ya kan, itu sih. Jadi banyak peluangnya, bukan hanya peluangnya kita di instansi, gitu ya, di perusahaan, bahkan ada yang sudah menjadi anggota dewan, dia namanya Ibu Rahmatia, gitu ya. Ya, terus juga jadi pengusaha juga, Muin Ramadan, gitu ya. Satu angkatan tuh, sama Ferdinand, gitu ya. Ada juga yang di kantor OPD, di inspektorat, di kelurahan, kemudian di kecamatan, bahkan di pemerintahan gitu ya. Termasuk ada juga yang jadi MC juga. MC Mas Umam mungkin ya. Hairul Umam. MC Balikpapan. Ya ibaratnya di kampus itu kan salah satu
tempat untuk memaksimalkan potensi. Iya, betul. Jadi kita potensinya dimaksimalkan sehingga keluar kampus dia sudah bisa memilih sendiri mau arahnya kemana. Mau jadi MC, mau jadi pegawai bank, Iya. ya, kemudian menjadi perusahaan tambang atau di perusahaan asing gitu ya. Ya. Nah, salah satu tugas kampus adalah memberikan akses maupun experience-nya gitu. Oh, keren ya. Keren banget Kak. Ya. Nah, Oke. untuk kampus STM Madani sendiri, apakah ada rencana pengembangan kampus ke depannya Kak? Seperti dari segi fasilitas, program studi, ataupun kerjasama gitu. Oke. Pengembangan kampus kita pasti ada, karena kita akan menyesuaikan kebutuhan pendidikan Iya. dan bisnis juga kan. Betul. Ibaratnya pasti akan lebih banyak perusahaan maupun pengguna pencari kerja ingin mendapatkan lulusan alumni yang terbaik kan. Iya. Yang terbaik, yang kompeten gitu ya. Kita pasti ada rencana. Cuma rencananya saya kira belum bisa saya publish. Iya. Kalau saya publish takutnya nanti disalip sama yang lain. Iya, betul. Iya, jadi rencana ini memang kita silent dulu gitu ya. Belum bisa kita publish, tapi kemungkinan ada dan bahkan banyak juga gitu ya penawaran dari perguruan tinggi luar negeri yang akan kerjasama dengan kita. Oh, keren. Ya, Keren ya. itu salah satunya. Salah satunya. Ya kan, salah satu bocorannya, tapi yang lainnya banyak. Banyak. Ya kan, karena pengennya kampus kita itu menjadi kampus bukan hanya teori, tapi best practice yang bisa berdampak terhadap kemanfaatan dari alumni dan juga masyarakat. Wow. Gitu. Ini pastinya teman-teman ya yang bisa maju ataupun di luar semaju nih pasti udah penasaran banget buat Iya. kuliah di Universitas Siti Madani Iya. ini. Kalau STM Madani itu sebenarnya sekolah tinggi ilmu ekonomi. Ekonomi. Jadi ada universitas, ya kan? Ada Poltek, Iya. ya kan? Ada sekolah tinggi. Oh, sekolah. Ya, sekolah tinggi. Jadi kalau sekolah tinggi itu memang lebih ke skill. Skill itu. Ya, ada plusnya sih, ada plus dan juga setiap perguruan tinggi, universitas maupun sekolah tinggi ada mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing gitu ya. Tapi kita menawarkan ya ibaratnya saya aja gitu ya yang lulusan alumni gitu ya. Alhamdulillah bisa mendapatkan kepercayaan dan diterima oleh pemerintah. Ya kan? Entah itu sebagai pendamping UMKM, entah itu sebagai narasumber, sebagai coach dan juga sebagai dosen gitu ya. Iya, Gitu. dosen. Jadi pengalaman dari kakak ini di sekolah tinggi ilmu ekonomi di sini nih udah banyak banget gitu Banyak. ya. Saya terus terang Hah? sebelum saya sekolah di STM Madani gitu ya, saya tidak disiplin. Dalam arti gitu ya, dalam arti mental di STM Madani itu sangat luar biasa. Kita diajarin kedisiplinan, time management, kemudian membuat project, mengadain acara event, dan alhamdulillahnya dia mendapatkan akses beasiswa juga, yang S2, yang S3-nya ya dari STM Madani juga, gitu. Jadi teman-teman yang kuliah di STM Madani nanti juga bisa mendapatkan akses beasiswa yang lebih banyak. Iya, mau nggak dapat beasiswa 100%? Mau dong dong, Kak. pastinya. Pasti ya. Pastinya mau. Iya, apalagi misalkan di luar negeri gitu ya, S2-nya, ya, S2. Kalau S1 saya kira nggak usah jauh-jauh di Balikpapan aja sudah cukup. Iya. Iya kan? Karena apa sama aja dosennya. Iya sih. Iya, gitu. Mau ada yang tanya lagi? Mungkin sudah. Coba. Mungkin kita boleh nggak sih kakak kasih pesan buat teman-teman yang mungkin kelas 12 Ya. ataupun yang 1 tahun menunggu gap year ya. Nah, buat mereka kuliah atau semangat motivasi mereka supaya mereka tuh mau kuliah. Soalnya kan rata-rata di tahun sekarang ini masih banyak teman-teman yang lebih memilih untuk tidak berkuliah. Oke, ya. Jadi saya sebenarnya menyesal kenapa tidak kuliah dari lulus SMA. Karena saya kuliah itu mandiri. Ya kan, kuliah 4 tahun setelah saya lulus saya baru
merasakan bahwa kuliah itu penting. Oh. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak ada kuliah, sekarang persaingan sumber daya manusia sangat ketat, betul nggak? Betul. Kalau kita nggak kuliah, ya mohon maaf, gitu ya. Ya kita profesi maupun pekerjaannya itu aja. Iya. Sedangkan kita nanti ke depannya akan bertanggung jawab terhadap keluarga, Betul. betul nggak? Betul. Itu. Nah, kemudian dengan kuliah ternyata saya bisa mendapatkan lebih banyak peluang berbisnis, peluang teman baru yang produktif dan positif, peluang mendapatkan beasiswa, peluang mendapatkan mitra kerja dan lain-lain, gitu ya. Nah, sekarang kan gini, banyak sekali doktrin-doktrin yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Contohnya, doktrin yang merusak pendidikan di Indonesia adalah begini. Tidak perlu kuliah, betul nggak? Iya. Karena banyak orang kuliah juga, banyak orang yang tidak kuliah juga sukses, betul nggak? Iya. Betul. Ini doktrin yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Kenapa? Ini adalah salah satu orang yang iri karena tidak bisa kuliah, gitu ya. Kemudian ingin mematahkan orang kuliah, Iya. ya kan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan kuliah, betul nggak? Iya, betul. Nah, ada lagi bilang begini, tuh tetangga saya nggak kuliah sukses. Menurut BPS statistik ternyata yang sukses karena tidak kuliah itu persentasinya sangat kecil, cuma 0,001 yang tidak kuliah tapi sukses. Tetapi lebih banyak orang yang kuliah sukses, ya kan? Hampir kurang lebih 85% orang yang kuliah dia mendapatkan peluang sukses yang lebih besar. Itu, ya. Jadi kalau tak bilangnya, kalau ada orang yang mengatakan udah deh nggak usah kuliah, nanti juga sukses, gitu ya. Iya. Atau ada juga yang cewek nih paling ujung-ujungnya di dapur, Iya, bener nggak? banyak Itu banget juga yang salah. gitu. Yang kedua, ujung-ujungnya di dapur. Sekarang begini deh, hingga nanti kedepannya mendapatkan pasangan yang berkualitas. Iya, Iya. betul. Tentunya kita harus berkualitas dulu dong. Ya kan, misalkan kita nih kuliah di tempat yang berkualitas. Ya bisa jadi nanti ketemunya adalah orang-orang yang berkualitas. Circle-nya di situ. Iya, lingkungannya gitu Lingkungan ya. situ. Ya kan, walaupun ujung-ujungnya di dapur, minimal nanti adalah buat pendidikan keluarga. Iya. Bisa mengatur keuangan, tidak ditipu orang. Betul. Karena apa? Sudah mendapatkan ilmu di dalam perkuliahan. Bisa berbisnis, bisa digital marketing, bikin konten kreator, bisa menghitung keuangan melalui cash flow, melalui akuntansi, ya kan? Nah, ini juga bahasa-bahasa, udah deh ujung-ujungnya di dapur. Ini bahasa-bahasa yang tidak dipertanggungjawabkan. Banyak banget. Ya, semua manusia banget ujung-ujungnya kayak di gitu. dapur kan. Tetapi dengan kuliah kita bisa, yang pertama nih, bisa meningkatkan derajat martabat orang tua. Betul. Ya, betul kan? Betul. Dengan kita kuliah, orang tua bisa naik derajat martabatnya. Betul. Betul nggak? Betul bang. Walaupun misalkan kembali lagi ke manusianya, dia mau menjadi entrepreneur, mau jadi investor, pembisnis, tapi kalau orang kuliah, dia akan cenderung bisa meminimalkan resiko untuk gagal. Contoh begini deh, biasa rata-rata perusahaan yang sumber daya manusianya adalah rendah, itu akan lebih rawan konflik kepentingan. Lebih rawan konflik, misalkan cekcok, berantem gitu loh ya. Tapi kalau orang yang berpikirnya secara sudah kuliah, pola pikirnya berbeda, ngapain kita berantem? Iya. Gitu kan? Kita diskusikan bareng deh. Kan pola pikirnya sudah berbeda. Iya. Gitu ya. Maka kuliah itu penting. Karena perusahaan pasti akan mencari kandidat yang mereka mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah, tadi yang pertama apa? Yang pertama, orang yang mempunyai doktrin kuliah itu nggak penting, bisa kaya. Justru orang kuliah bisa menjadi lebih kaya, peluangnya lebih banyak. Peluangnya Yang lebih kedua, ujung-ujungnya di dapur ya. Ini juga tidak bisa bertanggungjawabkan. Ya memang semuanya ujung-ujungnya di dapur. Gitu ya. Yang ketiga adalah ini, apa namanya? Saya mendengarkan ini kata-kata quotes yang menurut saya statementnya nggak jelas. Begini, orang sekolah atau orang kuliah itu tandanya mendapatkan ijazah, bukan tandanya orang berpikir. Pernah mendengar nggak? Pernah sih, Kak. Pernah. Ya kan? Orang kuliah, orang sekolah tandanya mendapatkan selembar kertas atau ijazah, bukan tandanya orang berpikir.
Bener nggak? Pernah nggak dengar? Pernah. Kata-katanya siapa? Kalau Rocky Gerung, ah, ya kan? Masyarakat yang tidak mengerti, paham, yang tidak paham, ini akan disalahgunakan. Orang kuliah bukan orang berpikir loh, bener nggak? Benar. Padahal kita kuliah itu yang pertama mikirin waktu, Iya. datang ke kampus harus tepat waktu, disiplin. kemudian disiplin, Iya, attitude, gitu Iya. kan? nomor 1. Ngomong sama dosen yang sopan, dengerin materi, tugas. Apakah itu bukan berpikir? Ya enggak? Iya, Iya, betul. betul. Terus kalau tugas akhir, bimbingan, skripsi, apakah itu bukan berpikir? Itu kan berpikir kan? Iya, berpikir. betul. Emang mudah? Itu nggak mudah loh. Apalagi orang yang bekerja sambil kuliah. Bener nggak? Iya, betul. Mikirin waktu kerjaan, mikirin kuliah, Kuliahnya. ya kan? Energi, waktu, Iya, itu kan belum lagi berpikir mereka. yang masalah skripsi Nah, gitu ngerjain Artinya skripsi. kata-kata ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ini doktrin-doktrin yang tidak jelas. Dari dapur lah, ujung-ujungnya dapur, dari ya nggak bisa menjamin kaya lah, padahal kuliah peluangnya lebih besar. Dari yang ketiga adalah bahwa kuliah itu tempatnya orang berpikir, bukan tempatnya orang berpikir, Iya, tapi cuma untuk sumber mendapatkan kertas. kita ini dapetin ijazah susah, Pak. Iya, Susah betul. banget. Sekarang ini tanya deh, kelas berapa? Saya Kelas 12? kelas 11. Kelas 12. Kelas 12. Selama sekolah di SMA berpikir nggak? Berpikir. Kerjain tugas berpikir nggak? Berpikir. Untuk lulus berpikir nggak? Berpikir banget sih itu, Kak. Emang kita dapetin mudah kertas ijazah. Iya. Nah, itulah saya menentang kata-kata dari Pak Rocky Gerung bahwa orang kuliah tandanya mendapatkan ijazah saja, bukan tandanya orang berpikir. Gitu ya. Minimal kita bikin tesis, bikin disertasi, bikin skripsi, itu kan kita berpikir. Iya, Bahkan marginnya aja berapa nih, margin Iya. kanan kiri, bikin makalah kan gitu juga. Betul. Anggarannya berapa? Kita kan berpikir. Iya. Ya, itulah. Jadi teman-teman jangan terprovokasi dengan kata-kata yang tidak jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, dan tidak memiliki bukti otentik penelitian yang relevan. Jadi sekarang saatnya udah kuliah saja. Kuliah aja. Ya, jangan sisakan waktu untuk kita berhenti belajar. Karena ini adalah investasi dari leher ke atas. Tidak ada yang rugi untuk kuliah pendidikan, nggak pernah orang rugi. Pernah nggak rugi? Enggak. Nggak pernah rugi. Kuliah saat ini apakah sekolah sampai kelas 12 apakah rugi? Enggak kan? Enggak. Bisa bahasa Inggris, bisa menghitung matematika. Ya kan akhirnya kan? Iya, betul. Walaupun ibaratnya kalau secara biaya misalkan transport dan lain-lain kan ngeluarin biaya, Iya. makan dan lain-lain kan bisa. Walaupun sekarang sekolah SMA gratis ya? Iya. Iya. Gratis kan, tapi kan tetap kita berpikir juga ya, tetap kuliah. Karena saya merasakan, ingat bahwa saya dulu bukan siapa-siapa ya, dengan kuliah sekarang saya alhamdulillah bisa lebih baik dari yang dulu. Karena saya dulu adalah tukang parkir dan pengamen. Sebelum saya kuliah saya adalah pengamen. Sebelum saya kuliah saya adalah cleaning service. Sebelum saya kuliah adalah saya jadi badut. Saya pernah jadi badut. Akhirnya saya berpikir masa depan tidak boleh seperti ini. Saya harus kuliah. Kuliah, saya alhamdulillah saya bisa menjadi marketing di perusahaan besar. Dengan kuliah, saya menjadi manajer di restoran ternama di California Fried Chicken, Samarinda. Dengan kuliah, saya bisa mendapatkan, saya menjadi karyawan BUMN di Bank BRI. Dengan kuliah, saat ini saya menjadi dosen dan pernah menjadi manajer marketing di properti. Dengan kuliah saya bisa S3 gratis. Ya, Dapat beasiswa. keren banget. Ya. Keren. Saya hanya dulu adalah cleaning service. Cleaning service. Ya, dengan kuliah kita bisa meningkatkan derajat keluarga kita. Dan bisa lebih banyak lagi manfaat yang kita tularkan untuk masyarakat ataupun untuk orang lain. Jadi saya kembalinya bahwa kuliah akan lebih banyak teman-teman menyebarkan kemanfaatan ilmu. Dan saya juga dulu berapa menit lagi nih soalnya kayaknya asik banget nih soalnya. Gak apa-apa ya Mas ya. Oke, saya dulu tidak pernah berpikir saya nggak mau kuliah sama seperti teman-teman sekarang gitu ya. Saya tidak mau kuliah, saya maunya kerja.
dulu. Tetapi ternyata pada saat saya kerja gitu ya, karirnya mentok sampai cleaning service aja. Kalaupun kita mau bersaing, mau naik, nggak bisa. Susah. Nggak bisa kenapa? Ada syarat tertentu, harus D3, harus S1, bener nggak? Benar. Jadi kalau saya dulu mentok, akhirnya saya ngelamun kan. Saat itu di Tambun ya, di Bekasi, di Plaza Naga Tambun, saya masih jadi cleaning service, saya ngelamun di pinggir. Ini nggak bisa nih kalau saya begini, jadi cleaning service terus. Saya nanti berkeluarga, punya punya keluarga kecil Keluarga. dengan gaji sekian, sedangkan nanti saya akan harus beli rumah, bener nggak? Benar. Saya harus beli rumah, harga rumah semakin mahal, Iya, betul. ya kan? Saya juga harapannya pengen beli mobil, ya kan? Dan saya pengen berbisnis, saya nggak bisa. Jadi saat itu berpikir saya harus kuliah. Mau nggak mau, saya harus kuliah. Memang saya bukan orang pintar, tapi saya yakin pintar itu bukan diciptakan sejak lahir, Iya. benar nggak? Betul. Pintar itu melalui proses Yang kita latihan, kemudian perjuangan, Iya, betul. kemudian belajar, ya, dan akhirnya saya menjadi salah satu dan nilainya juga di Malaysia saya nilainya nggak jelek-jelek amat karena di sana susah Iya. dapat nilai bagus. Saya dapat nilai 3,7, Wow. ya kan. Oke. Untuk yang di Meksiko saya nilainya sempurna. Wow. Ya, jadi nilai saya sempurna. Kalau misalkan karena berbeda antara di Amerika, Malaysia, kan di Amerika Latin ya. Iya. Amerika Latin, kemudian di Malaysia dan di Indonesia. Kalau nilai di Malaysia itu tertingginya di sana adalah 10. Oh, 10. Ya, jadi saya adalah nilainya adalah 9,7. 9,7. Sudah lumayan banget itu kan. Iya. Tinggi sih. Ya, lumayan ya. Yang di Malaysia saya 3,7. Padahal saya dulu adalah seorang cleaning service. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman yang akan lulus jangan berikan kita berada di zona nyaman, ingin santai, kemudian kita akan menyesal. Iya, betul. Menyesal itu di akhir, kalau di depan namanya DP. Down payment. Iya. Iya. Ya, jangan sampai menyesal. Saya aja sampai sekarang masih terus mencari kuliah lagi, cari beasiswa lagi. Saya rencana mau kuliah di Turki lagi. Oh, Untuk S3 lagi. Keren banget. Iya, jadi bukan saya karena ingin mengkoleksi titel, karena saya harus upgrade ilmu. Iya, betul. Kalau masalah uang, Rizky ngalir sendiri. Iya, Benar nggak? Betul. Karir itu ngalir sendiri, nggak dikejar. Kalau kita misalnya mempunyai potensi, mempunyai kemanfaatan buat orang banyak, dia akan ngejar sendiri. Iya, betul. Gitu. Ya. Jadi jangan kejar uangnya, kejar peluang bagaimana uang yang ngejar kita. Iya, Iya. betul. Ya, dan cara gimana? Caranya kuliah. Iya. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita hari ini. Makasih untuk Kak Amir ya. Ya. Makasih untuk Kak Amir. Tadi kita sudah dapat banyak banget pengetahuan sama ilmu-ilmu baru tentang perkuliahan. Ini bisa jadi motivasi sih Iya, buat betul. kita Buat dan kita yang teman-teman yang mau lulus. lainnya. Oke, mungkin sekian aja podcast kita, perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di Terima episode kasih. selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Sobat Seven Podcast. Ya, luar biasa Seven Podcast. Thank you.